saya tentu punya kenalan gitu. Tapi saya tidak sebagaimana di Jogja. Iya, kalau di Jogja itu ya memang saya tahu seluk-beluknya. Bahkan saya itu langkah pertama yang saya lakukan di Jakarta itu beli peta, Pak. Buku peta. Sehingga saya kalau pergi kemana-mana itu tidak tanya orang. Saya lihat peta. Kenapa saya tanya peta? Karena saya tahu ini coba berpikir berbeda. Kenapa kok nggak tanya orang? Dari mana saya tahu dia lebih tahu dari saya? Karena peta itu. Kan kalau kita tinggal di desa, saya datang, saya tanya, loh iya pasti dia orang di situ dong. Iya. Itu orang kalau saya di Keracang, pasti orang Keracang. Loh kalau di pinggir jalan Jakarta. Oh iya. Iya. Loh, barangkali dia baru datang kemarin. Iya. Kenapa saya masih nyetir sendiri? Jadi kenapa saya nyetir sendiri pulang dari Amerika? Saya diterima kerja di sini, saya minta 2. 1 dipinjami rumah, nggak usah dipinjami rumah. Yang kedua dipinjami mobil, dipinjami aja karena di Jakarta tidak punya tempat tinggal. Saya bukan orang sini, jadi saya dipinjami rumah, dipinjami mobil. Mas, saya nyetir sendiri, antar anak dulu ke sekolah, terus baru ke kantor. Itu pakainya peta. Lalu saya tahu persis di Jakarta ini harus memperluas pergaulan. Bagaimana cara memperluas pergaulan? Kalau saya hanya kerja di kantor, rumah, kantor, ya pergaulan saya di situ terbatas. Gimana saya bisa? Ya saya datang event-event walau tidak diundang. Enggak apa-apa tuh. Dalam rangka itu. Ya, jadi lihat rumah ada tulisan seminar, tulisan diskusi, konferensi. Saya datang bawa kartu nama. Kartu namanya sering ya. Saya sebetulnya punya kartu nama itu bukan mau memberikan kartu saya, Bu. Saya perlu kartu nama itu supaya saya bisa minta kartu nama. Dikenal sama yang diri. Kalau kita minta kartu, yang kita minta itu pasti bilang, wah ini pemula ini. Tapi kalau kita datang memberi kartu, ini kartu nama saya, maka etikanya dia memberi kita kartu juga. Maka posisi sejajar. Saya memberi, Anda memberi. Nah begitu dapat kartu, tak cek, nggak ada nomor HP-nya. Bisa nomor HP-nya Pak? Bisa dapat sekalian. Resepsi, pertemuan-pertemuan, biasanya ada ulang tahun negara mana, ulang tahun saya datangi. Karena kalau acara-acara begitu, maka akan ketemu dengan banyak pengambil keputusan. Di situ saya berkenalan, di situ saya berinteraksi. Kalau tidak melakukan itu, ya saya juga nggak akan kenal mereka, mereka juga nggak akan kenal saya. Begitu kenal, tukar pikiran, jadi tukar pikiran. Nah itu, dari kenalan jadi temanan lah. Habis itu jadi sahabatan. Nah, itu memperluas jejaring sehingga begitu masuk di sini, saya kesambung dengan begitu banyak simpul. Itu sudah di tanaman final. Belum. Itu masih 2005, 2006. Ya masuk di Parana 2007. Indonesia mengajar dulu ya. Indonesia mengajar dulu kan ya. Enggak, sama aja 2009. Ya kita semua ini mampu. Yang sering sulit itu pergaulan. Sulit kemudian kemampuan komunikasi, mengelola jaringan, mengelola pertemanan itu. Itu menjadi Teman-teman mungkin ada yang punya kenangan dijalankan dengan benar ya. Terus hubungan dengan orang itu baik. Kenapa? Karena orang itu membentuk penilaian terhadap kita itu dari mulut ke mulut. Bisa sih pakai sosial media. Dan sosial media itu semua artinya hari ini dipuji hebat, lusa bisa dicaci maki. Karena itu kalau hari lagi dicaci maki nggak apa-apa, tunggu besok aja. Besok nanti kan dipuji lagi. Nanti kalau dipuji juga dia yang dicaci maki juga. Hati-hati loh kalau lagi dipuji hari ini. Besoknya itu perasaan. Betul-betul perasaan. Sekarang saya mau tanya, apa sih yang disebut berat itu? Apa sih yang disebut ringan? Ini berat nggak ini? Bisa ringan, bisa berat. Nah itulah. Yang bisa tapi kilogramnya ada. Iya, nyata sih ya. Kilogramnya ada. Jadi kalau ditanya HP sama kursi ini berat mana? Ya berat kursi. Tapi kalau saya tanya urusan berat. mana? Urusan berat itu seperti apa?
Yang 10 kilo apa yang 20 kilo? Nggak ada ukurannya. Nah, Nggak ada ukurannya. Satu SMS bisa membuat itu jadi berat, satu SMS bisa membuat ringan, betul tidak? Satu baris itu. Nah, kalau kita sadar itu, jadi terima apapun, jangan dijadikan berat, jangan dijadikan ringan juga. Karena kita tahu persis. Tapi kalau kita biarkan ikut, terima SMS, isinya memuji, wah senangnya nggak kira-kira. Satu SMS memaki, stresnya nggak kira-kira. Repot Pak. Iya. Pengendalian diri ya. Jadi, karena nggak ada ukurannya, mak mau ukur pakai apa coba? Apa coba ukurannya? Nggak ada. Kalau barang ada timbangannya, di situ diputuskan berat atau ringan. Dan berat atau ringan pun tergantung kita. Ini, kursi ini, diangkat sama kita-kita, insya Allah kita akan bilang ringan. Berikan anak umur 5 tahun, berat. Berikan orang umur 75 tahun, berat. Jadi, berat atau ringan itu? Ada sih. Masa sih?